mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin, dan juga pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu untuk melakukan pembukaan di kelas Advance 1 ini. Jadi rekan-rekan yang peserta Advance 1 pada Advance 1 bisa di-mute dulu nggak? Bisa diam dulu. Saya mute dulu. Bentar. Om Bahrun, yang baru masuk tidak usah di-approve lagi, Om. Di-lock aja. Ya. Saya kunci dulu suaranya juga. Bentar. Ya, silakan Prof. Baik. Jadi pada level Advance 1 ini tentunya tantangan yang akan diterima oleh peserta ini akan lebih berat daripada di basic level. Oleh karena itu kami mengharapkan Anda mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan dengan yang basic level, dibandingkan dengan basic yang level sebelumnya. Nah tentunya kami juga mengharapkan, jadi kita jangan berpikir bahwa kegiatan pelatihan ini kami selenggarakan dengan cara main-main gitu ya. Saya mendengar juga jangan sampai bahwa peserta juga melakukan pelatihan ini tidak dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kami insya Allah dengan totalitas menyelenggarakan pelatihan ini, dan saya harapkan juga Anda juga melakukan pembelajaran ini juga dengan penuh totalitas juga. Ya, jadi jangan ada kesan hanya untuk mengisi WFH, dapat sertifikat, tapi ilmunya nggak dapat. Itu yang penting gitu ya. Jadi buat apa selembar sertifikat kalau misalnya Anda sekalian ini nggak punya ilmunya, nggak bisa mempraktekkannya, gitu. Ya, ini yang harus saya tekankan kembali. Jadi jangan sampai gara-gara ngisi waktu lain sebagainya ilmunya nggak dapat gitu ya. Itu sangat disayangkan. Kami sudah totalitas untuk memberikan apa yang kami ada ke Anda sekalian, dan Anda pun juga harus bisa menerima apa yang kami sarankan dengan totalitas juga. Jadi jangan mencoba untuk main-main gitu ya. Nah ini yang kita tidak harapkan, sehingga kalau main-main ya percuma juga ya. Kalau cuma selembar sertifikat mendingan nggak usah ya. Gitu. Nah ini yang tentunya di dalam level ini beberapa sikap dasar akan mulai kita coba lakukan. Contoh misalnya berbagi itu indah. Jadi bagi rekan-rekan, bagi Anda yang memiliki drone, itu tolong nanti di-share bagaimana datanya itu dibagikan kepada yang lain di dalam zona UTM yang sama. Itu adalah sikap bagaimana Anda mencoba untuk didorong untuk berbagi itu indah. Dan juga ikhlas tentunya. Nah, artinya Anda melakukan akuisisi data, kemudian hasilnya Anda sharing. Kalau Anda nggak ikhlas, itu nggak nyampe kepada orang yang menerimanya. Ya, itu akan kita coba. Jadi prinsip itu akan kita coba lakukan. Nah, kemudian juga tolong juga kenyamanan dalam kelas juga dijaga, karena ini adalah kelas besar. Ya, kelas besar baik itu yang ada di angkatan 9 maupun di angkatan 10. Karena ini akan kelas besar, jadi aturan-aturan sebagaimana yang
diterapkan di kelas basic, kita akan terapkan juga. Jadi kalau misalnya Anda bermasalah dari sisi etika, Anda bermasalah mengganggu kenyamanan, ini juga tidak akan segan-segan pembelajaran ini. Karena pembelajaran ini, seperti Anda ketahui, kita harus fokus belajar gitu ya. Jangan ada fokus-fokus hal yang lain. Jadi kalau misalnya Anda nggak fokus, lebih baik Anda untuk mempertimbangkan kembali jadwal mengikuti advance 1 ini ya. Jadi mungkin kita akan lebih di basic 1. Nah, selanjutnya karena di dalam advance 1 ini peran daripada guru ini dikurangi menjadi 50%. Anda sekalian diminta untuk meningkatkan kemandirian Anda di dalam masalah proses pembelajaran ini. Mulai misalnya kalau dari sejak di basic Anda diberi di level advance 1 ini, Anda tidak akan diberikan data, tapi Anda harus mengakuisisi data dengan drone yang Anda miliki. Kalau tidak memiliki drone, nanti Anda bergabung dengan datanya dengan yang sama, bagaimana Anda harus berupaya untuk mandiri mendapatkan data hasil pemotretan atau hasil akuisisi data dengan menggunakan drone, sehingga ini layak dipakai untuk Anda sendiri maupun juga rekan yang tidak memiliki drone. Nah itu, jadi kemudian ada beberapa tugas yang lain yang nanti akan disampaikan oleh guru utama yang akan lebih detail menerangkan tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Dan saya mengingatkan kembali, ini adalah kelas online. Kelas online ini adalah bagaimana kemandirian daripada masing-masing peserta, setiap peserta itu harus wajib dilakukan. Gitu ya, wajib dilakukan. Ini mungkin kelas ini harus memiliki jiwa yang mandiri. Artinya tidak dikit-dikit mengandalkan bantuan guru atau yang lain, tapi kerjakan dulu. Kalau misalnya Anda nggak bisa, baru nanya ke guru utama, ya. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, karena kemandirian, jadi saya mengingatkan kembali, yang namanya online training ini berbeda dengan training yang lainnya, gitu ya. Jadi beda dengan tatap muka dan lain sebagainya. Nah, ternyata salah satu hal yang penting keberhasilan daripada online training atau online education ini adalah di kemandirian. Jadi ini di mana-mana sekarang lagi lagi melakukan online. Namun ini agak berbeda karena kita melakukan tutorial hampir 18 jam. Nah, dalam advance 1 ini diharapkan peserta tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya tidak perlu melontarkan pertanyaan, tapi pertanyaan itu nggak perlu. Misalnya nanya tentang link, kemudian nanya pelajaran yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi misalnya contoh ya, misalnya pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu karena itu pernah diajarkan. Misalnya bagaimana bikin inset peta dengan menggunakan inset peta dari citra misalnya. Itu kan sudah diajarkan misalnya. Atau misalnya Anda menanyakan bagaimana tentang topologi. Jadi hal-hal yang sebetulnya pernah dilakukan di level sebelumnya, di level basic, saya minta untuk tidak ditanyakan lagi. Ya, karena Anda dinyatakan sudah lulus mendapatkan sertifikat basic. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang demikian Anda lontarkan kembali dan itu menunjukkan kecerobohan Anda ya untuk di dalam proses pembelajaran ini. Kemudian hal yang lain saya kira mulai sesudah pembukaan ini
nanti Anda akan intensif dengan guru utama Om Zulfikar, dan saya harapkan lakukan sikap-sikap dan juga tingkatkan sikap-sikap bagaimana proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar, dengan nyaman, saling respect, amal, dan lain sebagainya. Karena yang namanya proses pembelajaran ini tidak ada yang, saya mengharapkan tidak ada yang merasa lebih unggul daripada yang lain. Karena di atas langit pasti ada langit. Itu yang harus saya harapkan. Dan kalau misalnya Anda sekalian merasa angkuh atau misalnya sombong, itu adalah salah satu pintu kalau Anda ini termasuk orang yang tidak mau untuk belajar. Karena kesombongan itu akan menciptakan situasi untuk menolak adanya pelajaran, adanya ilmu, adanya pengetahuan yang baru. Jadi bisa jadi Anda memiliki pengetahuan, tapi belum tentu pengetahuan itu menjadi pengalaman bagi Anda. Anda bisa baca pengetahuan tentang misalnya drone, mapping, tapi kalau ditanya apakah Anda punya pengalaman, ini yang menjadi penting. Nah, saya mengapresiasi totalitas dari guru utama, Om Jul. Jadi apa yang dia sampaikan ini berdasarkan experience, berdasarkan pengalamannya dia selama ini di dalam mengoperasikan drone dan juga kebutuhannya untuk mapping. Jadi mohon itu untuk, kalau yang namanya pengalaman, Anda tidak bisa membaca dengan buku. Anda harus mengalami atau bertanya sama orang yang mengalami pengalaman itu. Itu kuncinya, ya. Jadi di dalam proses Advance 1 ini Anda diminta untuk juga menunjukkan pengalaman-pengalaman Anda di dalam mengakuisisi, di dalam mengolah, sampai menyajikan di dalam bentuk layouting peta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebelum memulai, masing-masing silakan untuk untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mudah-mudahan pelatihan di Advance 1 ini memberikan banyak keberkahan, berikan banyak kebaikan bagi kita, di mana kita sama-sama untuk menerima dan memberi ini secara ikhlas, dan kita harapkan juga ini tentunya meningkatkan kompetensi masing-masing. Saya kira itu Om BK ya, Om Bahrun yang bisa saya sampaikan, dan mungkin selamat ya, selamat bagi Anda yang sudah masuk ke Advance 1 ini. Jadi bukan hanya ilmu yang menambah, tapi juga tolong bawa juga peningkatan di dalam sisi etiknya. Jadi jangan sampai Anda naik kelas, tapi etikanya tertinggal atau etikanya hilang. Jadi mestinya diikuti. Karena saya berkali-kali menyatakan sosok profesional itu gerbangnya adalah etik, yang diikuti oleh knowledge, dan yang ketiga adalah Anda harus bisa menjaga safety, keselamatan. Saya kira itu Om Bahrun. Ya. Jadi naik kelas juga diikuti dengan naiknya sikap, attitude, etik Anda sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kira-kira demikian pengarahan dari Om Kepsek, Prof. Ahmad Ramdan. Kita lanjutkan pengarahan secara teknis apa yang akan jadi tugas atau dilakukan di dalam kelas berikut ini. Dengan guru utama kita, Om Zulfikar. Silakan, Om Zul. Oke. Om Bahrun, suara saya jelas ya? Ya, clear, Om. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada semua rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ternyata semangat Idul Fitri itu tidak membuat kelas ini jadi semangat gitu. Saya perhatikan dari 300 lebih ini yang di kelas ini cuma 220 orang saja. Jadi dan pengumumannya udah dari kemarin ya Om Bahrun ya. Jadi instruksi kelas nanti akan mulai ketika yang tidak ikut pertemuan ini semua live dulu. Mungkin dalam tanda petik agak menganggap remeh gitu. Jadi
ini pelatihan sangat serius. Jadi kalau yang alasan mau main-main, mau telat-telat, jangan di sinilah belajarnya. Di sini pengajarnya ini Kopassus gitu. Jadi jangan main-main dengan waktu gitu. Jadi nanti habis ini instruksi seharusnya sudah ada di kelas, tapi kita akan bersihkan grup dulu. Harus menunggu sampai semua yang tidak ikut meeting keluar dulu, baru kita akan mulai kelas gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan sederhana. Kawan-kawan yang punya drone kemarin kan ngisi list kan? Yang punya drone yang ngisi list, silakan flight drone mulai hari ini. Jadi data yang boleh digunakan untuk Advance 1, Angkatan 9 dan 10 adalah data flight drone mulai hari ini yang dilakukan oleh kawan-kawan yang punya drone dengan overlap minimal 80%, ketinggian maksimal 150 meter. Seharusnya nanti instruksi ini saya tulis semua di grup. Jadi flight silakan mulai hari ini. Nanti sesudah flight datanya diupload di grup WA. Di dalam Google Drive diupload di grup WA. Kawan-kawan yang satu zona UTM silakan langsung di-download dan diolah. Nanti yang tidak memiliki data di satu zona UTM hanya boleh mulai menggunakan datanya itu di hari ketiga. Seandainya misalnya nih, saya di Manokwari zona 53S. Kalau hari ketiga sudah tidak ada data dari zona 53S, baru saya menggunakan data zona UTM terdekat. Kalau 54 atau 52, pokoknya yang terdekat. Jangan mengambil zona UTM yang berjauhan dari lokasi Anda. Yang kawan-kawan yang tidak punya drone ya. Jadi harus menunggu sampai hari ketiga. Terbangnya ingat maksimal ketinggian 150 meter. Tidak boleh di atas itu. Dan tidak boleh data yang digunakan data yang hari kemarin. Pokoknya data mulai hari ini. Saya akan cek semua Google Drive yang masuk ke dalam grup untuk mengecek metadata bahwa benar data itu baru diakuisisi mulai dari hari ini. Peta yang dibuat ada 4. Pertama peta ortomosaik seperti di kelas basic, yang kedua peta kontur seperti kelas basic, yang ketiga adalah peta tutupan lahan, dan yang keempat adalah peta kelas lereng. Tutorialnya nanti kami berikan semua videonya, jadi gampang. Gitu ya. Video diberikan, nanti contoh peta akan kami berikan di grup, tapi harus bersih-bersih grup dulu nih. Yang telat semua lagi pada chat saya, semua minta pengampunan, nggak ada ampun-ampun. Tidak hargai waktu, Anda live gitu. Karena kami udah tongkrongi di depan Zoom ini dari 1 jam sebelumnya nih, di depan laptop, hanya untuk pembukaan kelas ini. Sementara peserta yang mau ikut main-main, telat 5 menit, jangan main-main. Gitu ya. Jadi kawan-kawan yang punya drone silakan flight. Nanti instruksi saya akan masukkan di grup sesudah ini. Ingat tetap jaga keselamatan. Jangan flight di daerah yang no flight zone gitu. Daerah KKOP jangan gitu. Jadi flightlah di tempat yang aman dan ketinggian maksimal 150 meter. Lama flight antara 8 sampai 14 menit, ingat. 8 menit sampai 14 menit. Kenapa? Karena areal AOI yang harus di dalam peta itu harus minimal 4 hektar. Jadi ingat, kalau ada yang nanti bikin peta tutupan lahan kurang dari 4 hektar, itu tidak akan kami approve petanya. Jadi nanti ada contoh peta yang kami berikan, ada peta yang disertai dengan tabel, grafik, semuanya itu menjadi contoh. Itu kira-kira. Mungkin itu pengarahan dari saya akan memberikan instruksi di kelas, dan saya ingatkan, ini kan ada 219 orang. Saya ingatkan, instruksi ini akan saya taruh di grup, dan jangan coba-coba tidak dibaca tuh. 1 jam sudah instruksi di grup, ada yang tidak baca pesan, saya akan remove lagi. Kan niatnya mau belajar kan? Bayangkan kalau pesan belajar saja tidak dibaca, berarti memang orangnya nggak niat. Gitu kira-kira. Jadi tunggu pesan, akan ada instruksi resmi di grup.
Ada video tutorial yang sudah kami sediakan semua, cara buat misi, gitu kira-kira, cara mengatur overlap, cara membuat peta tutupan lahan, semuanya peta kontur sudah kami siapkan semua. Tutupan lahan, peta kelas lereng, uji topologi, kami sudah sediakan semua. Ada satu playlist video yang kami sudah buat, yang Anda tinggal nonton. Ingat tutorialnya cuma satu playlist itu, sudah kami sediakan semuanya. Tunggu di grup ya. Mungkin itu Om Bahrun, boleh kalau ada yang mau bertanya. Baik, Om Zul. Terima kasih atas pengarahannya. Jadi begini kawan-kawan, artinya apa yang menjadi komitmen dari kelas basic sampai saat ini masih sama. Apa itu tentang disiplin, apa itu tentang manajemen waktu, apa itu bagaimana ikhlas kita dalam melakukan pelajaran. Seperti halnya kita sudah ikhlas bahwa hari ini kita sudah komitmen untuk akan ada suatu milestone pembukaan kelas. Sehingga jelas yang tidak menghargai harus menghargai kawan-kawan yang komit. Tolong sampaikan kawan-kawan yang lain yang tidak hadir di dalam kelas ini tanpa alasan sebelumnya, silakan mengundurkan diri dari kelas. Itu satu. Terus kedua, jelas tadi ada pengarahan dari Prof. Hikmat bahwa kelas ini akan jauh lebih mandiri. Di awal kita sudah jelas memperhatikan dan memperingatkan juga bahwa pembelajaran kelas ini adalah online. Jadi itikat partisipasi aktif dari kawan-kawan adalah hal yang utama. Kedepannya kelas ini akan jauh lebih efisien dan efektif. Sudah kita mulai hari ini, kita mulai jam 10, hanya kurang sedikit. Saya masih kasih toleransi. Tadi sampai jam kira-kira pukul 10:04 saya masih izinkan yang terlambat, tapi lepas dari itu mohon maaf, kita harus saling menghargai. Yang sudah berhasil konsisten dengan waktu harus dihargai. Yang tidak, mohon maaf, silakan untuk tidak, ya kita tidak bersama dengan kelas ini, tapi silakan nanti ikut di kelas berikutnya lagi kalau masih ada. Kira-kira begitu kawan-kawan, saya akan minta atau kasih kesempatan lah beberapa orang untuk bertanya atau barangkali mengajukan apapun juga. Saya buat dalam berapa sesi. Satu sesi ini 3 pertanyaan duluan. Silakan yang mau bertanya, nyalakan mic-nya dan bertanya. 3 orang pertama. Silakan. Silakan yang mau bertanya, nyalakan mic-nya. Izin bertanya, Om. Silakan, silakan. Ya, sebut namanya, Om. Perkenalkan, nama saya Hamdi, Om. Oke, Om Hamdi. Saya pernah lihat di tutorial di Om Zulfikar tentang kelas kelerengan, Om. Jadi di sana kelas kelerengannya itu diambil dari dari pertanian gitu, Om. Jadi ada 5 kelas saya lihat kan. Nah, saya mau nanya, saya pernah belajar di di biologi itu, kelas kelerengan itu dibagi menjadi 7 klasifikasi Widiamanti namanya, Om. Itu tuh apakah kelas kelerengan itu tuh ada ini juga nggak, Om? Ada aturan tertentu juga dalam drone itu, Om? Mungkin itu, Om. Terima kasih, Om. Oke. Untuk drone belum ada aturan tertentu. Jadi boleh tidak pakai pertanian boleh ya. Tidak pakai SK Menteri Pertanian boleh. Yang penting yang Anda gunakan itu ada dasarnya gitu. Dan paham metodologinya. Jadi silakan buat kelas lereng sendiri. Yang penting kelas lereng yang Anda gunakan itu ada dasarnya gitu. Kira-kira gitu. Oh gitu. Oke. Terima kasih, Om. Oke. Oke, lainnya 2 orang lagi. Dinyalakan mic-nya, terus silakan bertanya, Om. Singkat. Berikan nama sebelumnya. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya Prana Widamaya dari Bali, Pak. Ya, Om Prana. Ya, terima kasih. Pak Guru, mohon nanti instruksi untuk lokasi terbangnya diperjelas supaya tidak salah pengambilan gambarnya, foto udaranya, Pak Guru. Terima kasih, mungkin itu aja. Lokasi terbangnya sebenarnya yang aman saja, Om. Mau datar, mau apa saja bebas. Yang penting niat yang dipetakan itu jelas AOI-nya, Areal of Interest apa. Misalnya kompleks perumahan apa, atau kompleks perkantoran apa, harus jelas. Jadi jangan sampai satu wilayah itu terpotong. Gitu. Jadi
areal yang mau dipetakan kan nanti akan ada judul peta kan. Jadi jelas, misalnya peta foto udara kompleks perumahan BTN apa, jadi harus jelas. Peta foto udara areal perkebunan apa, peta foto udara museum apa gitu. Jadi harus AOI-nya itu jelas. Dan ingat, AOI-nya harus minimal 4 hektar. Itu. Pak Jadi Guru, nanti ya silakan. kalau misalnya daerahnya campuran boleh Pak Guru? Boleh, boleh. Nanti judulnya berarti peta foto udara kompleks perumahan apa dan sekitarnya gitu dah. Jadi boleh. Tapi ingat AOI yang nanti di dalam tutupan lahan, di dalam peta, di dalam batas itu minimal 4 hektar. Makanya kami bilang tadi flightnya antara 8 sampai 14 menit itu pakai drone apa saja pasti sudah di atas 4 hektar. Kalau bisa jangan terlalu rendah. Kalau bisa flightnya antara 100 sampai 150 lah. Jangan terlalu rendah juga. Silakan. Cintanya Pak. Silakan. Miftah dari Pontianak Pak. Silakan. Saya kan termasuk golongan orang yang nggak punya drone nih Pak. Cuma Pak, saya pengen kalau saya sewa drone sama teman di sini, bisa dipakai nggak datanya Pak ya? Sangat boleh Om, boleh sekali. Intinya gunakan drone dan datanya harus terhitung hari ini, harus data terbaru gitu, hari ini mulai. Berarti kalau besok boleh Pak ya? Boleh. Siap. Oke, terima kasih. Yap. Izin mood. Oke, jadi kepemilikan drone itu bukan mandatori, Om. Bahkan nanti kita akan berbagi siapa yang memiliki data drone, bisa menerbangkannya, memiliki data yang valid, akan membagikan apa yang dimiliki untuk kawan-kawan lain untuk bisa dipergunakan. Kira-kira begitu. Penanya sesi kedua, silakan 3 orang lagi. Setelah ini kita akan tutup kelas. Silakan nyalakan mic-nya dan bertanya singkat, nama, domisili. Sendiri ya? Sendiri antum. Halo. Hebat antum semua angkat. Ya, silakan. Masih ada yang mau bertanya apa cukup jelas? Karena nanti sebetulnya penjelasannya akan lengkap ada di dalam grup. Tapi akan dibagi setelah grup ini bersih dari yang live mandiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, ya Pak. Ya, silakan Om. Mohon izin bertanya Pak Guru. Ya. Silakan. Ya, kalau untuk akuisisi data foto udara dari drone itu, apakah nantinya ada minimal misalkan variasi dari tutupan lahannya? Karena saya kan kebetulan ini kerja di Kementerian Lingkungan Kehutanan dan ini kan ada juga kita misalkan butuh foto udara dari kawasan hutan gitu. Jadi mungkin tutupan lahannya kurang bervariasi, tidak mungkin hanya sedikit pemukiman gitu ya, atau mungkin dia malah banyak hutan dan lahan area terbuka gitu. Mohon petunjuknya Pak Guru. Terima kasih. Sebenarnya semakin bervariasi semakin bagus dalam konteks belajar kan gitu kan. Ini kan tujuan kita bikin peta tutupan lahan supaya kawan-kawan bisa melakukan digitization on screen untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di bawah. Tapi kalau memang niatnya flight mapping sekaligus ada kebutuhan kantor lebih bagus. Jadi nggak apa-apa, tutupan lahannya cuma 3, misalnya hutan lahan kering sekunder, semak belukar, tanah terbuka, ada pemukiman sedikit tidak ada masalah. Intinya bahwa kawan-kawan bisa memahami konsep membangun yang namanya tutupan lahan. Nah, nanti tutupan lahan seperti apa? Jangan tanya lagi di grup, mulai mandiri, silakan search, ada SNI tutupan lahan. Silakan baca literatur tutupan lahan itu pembagiannya seperti apa, semuanya sudah ada. Dan itu tidak akan kami bagikan, kawan-kawan silakan cari. Gitu ya, Om Wahyun ya. Thank you. Oke, 2 orang penanya terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Tolong dinyalakan videonya, Om. Biar kelihatan. Siap. Oke, silakan. Dari mana? Jadi nama? Gini Guru, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Syed dari Samarinda. Izin bertanya Guru, jadi kemarin waktu pembukaan kelas itu
Kebetulan saya langsung flag guru di tanggal kemarin, tanggal 26. Apakah boleh guru? Nggak boleh. Harus hari Datanya ini? harus mulai hari ini. Mulai hari ini. Yap. Hari ini guru ya? Nggak apa-apa. 26 kan dianggap belajar gitu kan. Oh gitu. Trial, Semakin banyak trial. belajar itu semakin bagus. Jadi nggak Oke, siap. jangan Berarti mulai digunakan. flag hari ini ya. Siap. Yap. Terima kasih guru. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, satu orang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Septian dari Manokwari nih. Iya, betul. Iya. Saya mau izin bertanya. Silakan. Itu kan untuk ketinggian 150 dengan luasan di atas 4 hektar itu kan nantinya akan ada banyak foto, lebih dari satu pastinya. Nah, apakah kita perlu foto secara global dulu untuk konsultasi apakah ini boleh, ataukah kita langsung nge-drone ambil semua foto dulu, ataukah seperti apa? Saran saya gini, misi yang mau dibuat itu di-capture saja. Jadi misi yang dibuat itu kawan-kawan ini saya lupa, saya udah beri contoh juga di grup, dibuat kotak utara selatan atau timur barat, jangan miring-miring. Saya sudah beri contoh di grup. Kenapa? Kalau tidak utara selatan timur barat, nanti kawan-kawan layout nanti bolong. Gitu. Jadi cukup capture misi yang akan flight, taruh di grup, nanti saya akan approve gitu. Jangan sampai salah buat misi. Itu saja. Meskipun saya sudah beri contoh juga di grup. Jadi misinya jangan dibuat miring-miring atau serong lah. Utara selatan timur barat. Saya udah beri contoh di grup itu. Gitu ya. Om Dwi ya. Ya, baik Pak Guru. Ya. Oke, sudah nggak ada yang bertanya ya. Saya akan kasih kesempatan ke 2 orang, yaitu Ketua Kelas Angkatan 9, Om Mengareng. Halo Om Mengareng. Om Mengareng ada? Wah, Ketua Kelasnya nggak ada ini. Angkatan 10, Om David. Siapa Om Daniel. hadir? Ya, Om Daniel. Oke, saya akan perkenalkan ini Om Daniel adalah Ketua Kelas Angkatan 10. Jadi beberapa kawan-kawan angkatan yang lain akan tergabung di kelas 10. Jadi silakan dicatat nomornya kalau nanti ada hal lain yang dibutuhkan. Silakan Om Daniel, barangkali 1-2 kata boleh. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Daniel Maranatha Tambunan. Saya asal dari Medan. Untuk teman-teman semua, satu angkatan 10. Mungkin sudah kenal semua, sebagian besar soalnya saya sudah chat. Kemudian yang baru masuk, mohon partisipasinya kepada teman-teman selalu aktif dan jangan segan-segan bertanya seperti yang sudah disampaikan Pak Guru kita tadi, bahwa pertanyaan yang ditanyakan itu hanya yang perlu saja dan dan yang belum pernah diajarkan. Jadi yang sudah diajarkan di kelas 1 untuk tidak ditanyakan lagi, atau lebih baik tanyakan kepada teman yang sudah mengerti saja kalau ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, jadi prinsipnya kelas online ini ada 2 hal Om, artinya tutorial atau arahan ataupun apapun yang datangi dari kami, dari kelas, dari guru, dari pengajar, baik itu materi langsung atau materi yang mungkin tidak langsung, seperti bisa kawan-kawan dapat di YouTube channelnya Om Chandra atau Papua Mapping Center ya. Tapi juga bisa berdiskusi dengan kawan-kawan di kelas atau kawan-kawan angkatan lain. Silakan, itu adalah haknya kawan-kawan. Yang diinginkan dari kami adalah partisipasi aktif dengan cara aktif mengikuti dan aktif mandiri. Jadi jangan segan-segan bertanya, tapi itu pertanyaan yang sangat penting. Kalau pertanyaan diulang ya mohon maaf, nanti tidak akan dibalas atau bahkan mungkin yang dianggap mengganggu proses pembelajaran dari kelas ini ya. Interaksi, partisipasi, kemandirian jadi kuncinya. Terus kedua tadi Om Mengareng, sudah ada Om Mengareng? Hadir, Pak. Ya, silakan Om Mengareng ini Ketua Kelas Angkatan 9.
Silakan Om Mengareng. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan. Terima kasih kesempatannya Pak. Mohon maaf tadi sedang kesibukan di jalan. Jadi saya mewakili angkatan 9 mengucapkan terima kasih atas telah dibukanya kelas Advent 1 ini. Harapannya untuk rekan-rekan angkatan 9, angkatan 10 maupun angkatan-angkatan atas lainnya bisa bahu-membahu lah, saling membantu jika ada rekan yang kesulitan, kemudian bertanya, bisa saling membantu. Kemudian juga sebelum bertanya ada baiknya menonton seluruh playlist yang ada di YouTube-nya Papua Mapping Center. Saya rasa pada basic kemarin juga semuanya sudah dijelaskan di situ. Mungkin terputus Om Mengareng. Mantap, ketua kelas. Halo Om Mengareng. Oke, terputus ya, saya lanjutkan saja. Terima kasih. Barangkali Barun, izin Om. Ya Om. Silakan tambahkan Om. Berita buat semua, ini kan harusnya 1 jam dari sekarang diskusi saya buka di grup nih. Tapi diskusi itu akan kami buka kalau yang tidak ikut pembukaan ini sudah live secara mandiri. Jadi kalau mereka tidak live ya kelas ini akan dirugikan. Akan diskusinya makin mundur. Kira-kira itu ya. Mohon izin semua pengurus kelas karena memang harus begitu. Biar mereka menyadari bahwa pengurus kelas sangat serius, tapi ya jangan main-main. Ada yang sudah nggak bisa masuk baru mulai izin. Izin Pak, saya ada meeting lah. Kami menghargai. Kalau sebelumnya izin, pasti kami berikan izin gitu. Tapi jangan sudah melakukan aktivitas lain, tidak masuk baru izinnya belakangan. Itu nganggap remeh namanya gitu. Om Bahrun ya. Jadi saya akan buka komen di grup kalau yang ini semuanya sudah live secara mandiri. Silakan Om Bahrun. Terima kasih. Oke Om. Jadi untuk sementara kegiatan kelas kita hari ini kita cukupkan. Saya akan minta Om Hikmat untuk menutup kelas ini. Silakan Prof. Jadi saya mau ini aja ya. Jadi mengulang tadi yang disampaikan oleh Jul bahwa kelas ini memang tidak main-main ya. Kelas ini memang tidak main-main. Jadi artinya kita menilai bagaimana sikap. Artinya tolong juga ini di apa namanya? Bahwa kami sudah melakukan pelatihan ini dengan penuh totalitas. Jadi kalau misalnya ada di antara rekan-rekan Anda yang menganggap ini tidak respect, tidak total, mohon maaf, kami kick out mulai dari sekarang gitu ya. Ini bagaimana kita saling menghormati ketika kami berikan totalitas kepada Anda, tapi ada di antara rekan Anda yang tidak totalitas mengikutinya, dengan terpaksa kami akan keluarkan. Itu aja ya. Jadi kita nggak mau lah kalau misalnya apa namanya, emang lu siapa gitu loh. Saya selalu berpikir begitu. Kalau misalnya Anda masuk ke dalam sistem yang kami bikin, ya ikutilah aturannya itu ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak menghargai totalitas dari kami dengan terpaksa daripada menjadi masalah dan menjadi tidak nyaman bagi semuanya, kami akan keluarkan. Itu yang akan kami lakukan. Ini masih mending sih gitu ya. Kita masih memberikan warning dan lain sebagainya gitu. Dan apalagi kan memang ini kami selenggarakan dengan niat untuk berbagi ya, untuk berbagi apa yang kami ketahui dengan rekan-rekan. Jadi tinggal rekan-rekan juga ikut sama-sama totalitas gitu ya.
Jangan misalnya kami totalitas, Anda enggak. Ya, enggak banding dong ya, enggak equal gitu, enggak sama. Jadi kalau misalnya kami ikhlas memberi, Anda pun harus ikhlas menerima. Ya, kalau misalnya Anda main-main, nggak ikhlas kayak gitu, tampaknya itu kayak gitu ya, menyepelekan itu salah satu bentuk ketidakikhlasan, gitu ya. Apalagi ini kan ya sama lah. Saya juga saat ini sedang ikut ngambil diploma di Inggris nih, berbayar juga. Itu mahal pound sterling. Ya. Ikut juga kan, lagi belajar juga. Cuma belum lulus juga nih, karena dia harus berapa 100 jam saya ngambil diploma tersebut, gitu kan. Itu udah berbayar, kita babak perlu lagi Om Jo. saya dikasih 10 modul, satu modul aja masih bingung saya, gitu ya, tentang nature terapi alami. Itu saya ambil di Inggris sekarang. Sama dengan Anda juga lagi belajar kayak gitu, cuma nggak ada gurunya itu. Jadi kita submit paper ke dia ituin, itu kurang lebih ada 10 modul gitu. Itu saya bayar. Saya rela jadi siswa juga, walaupun saya udah jadi guru udah enak-enakan gitu kan. Tapi karena ilmu itu baru ya saya belajar. Saya di Wales University saya belajar di situ. Saat ini gitu kan. Makanya kalau misalnya kalau Anda tidur saya belajar ngisi modul ke mereka sama. Kalau misalnya saya nggak ikhlas, ngapain juga malam-malam bisa di sela-sela waktu saya kerja ikutan main diploma kayak gitu. Nah ini karena saya ya ikhlas aja. Apalagi misalnya Anda ini di dalam kelas ini, karena prinsip kita adalah totalitas untuk memberi apa yang kita miliki ke Anda tanpa free gitu ya. Tanpa pay, tanpa istilahnya free lah yang kita lakukan. Kecuali Anda beli kuota kali ya, nah, itu kan kuota bisa nebeng ke kantor. Nah ini yang harus mungkin ketua kelas, rekan-rekan memahami kenapa kami melakukan ini dengan tegas gitu ya. Karena kewibawaan pembelajaran itu kalau nggak tegas itu nggak wibawa. Iya, nggak ada artinya gitu. Nah, ini bukan buat kami sesungguhnya, tapi buat Anda sekalian juga. Bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan disiplin, ya. Karena banyak, jadi bukan cuma masalah di training. Kalau training kan cuma beberapa hari, beberapa bulan gitu ya. Pendidikan yang umum juga kadang-kadang begitu. Jadi ketika misalnya dia belajar, mahasiswanya itu kemana pikirannya gitu. Tahu-tahu dia lulus di wisuda, ditanya, kamu dapat apa ilmunya? Dia nggak ngerti. Nah, selama proses pembelajaran dia nggak fokus gitu loh. Nah, makanya dari pelajaran ini, dari pengalaman kami selama jadi puluhan tahun jadi dosen tuh, ternyata yang salah satu jadi masalah itu adalah ketidakfokusan daripada peserta atau mahasiswa. Makanya kami melarang ada flyer, ada hal-hal yang lain yang masuk ke dalam grup, kecuali masalah pembelajaran itu. Kalau nggak fokus nggak dapat ilmunya dengan total gitu ya. Ini kasihan. Kalau misalnya bagi rekan-rekan Om Jul ini kan totalitas 18 jam. Di belakang Om Jul juga ada tim PMC, Papua Mapping Center yang menyiapkan semuanya, memasukkan nama Anda, mengeprint jadi sertifikat. Apa Anda nggak berpikir masalah korbanan totalitas itu? Ya. Jadi Anda jangan merasa bahwa standar hidup Anda itu adalah Anda sendiri. Ada orang-orang lain yang sesungguhnya di balik sertifikat Anda yang terima itu udah berkontribusi secara tulus dan ikhlas. Nah sekarang ketika kita kelas dibuka, ada sebagian yang tidak menyadari bahwa ada dorongan orang lain begitu. Ya kita check out aja. Ya, itu makanya mungkin Anda sekalian harus memahami tentang filosofi seperti itu. Ya, jadi jangan seenaknya. Kita ini gratisan, bagi Anda gratisan, tapi bagi kami, gitu ya. Tapi bagi kami kan nggak pernah cerita, paham nggak? Korbanan waktu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi saya jengkel banget kalau misalnya ada orang yang di dalam kelas udah merasa tidak memiliki respect terhadap penyelenggara daripada kelas ini. Ya, karena nggak respect ya kita tendang aja keluar. Paham ya? Itu yang harus Anda lakukan.
ya. Banyak kok yang misalnya pelatihan-pelatihan yang lain yang di luar gitu ya. Yang silakan kalau memang ada di antara Anda yang tidak setuju dengan sistem yang kami terapkan, Anda keluar lab, bagi kami nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan coba-coba Anda misalnya mengganggu sistem yang telah kami susun dan kami terapkan. Ini sistem. Anda personal. Anda tidak bisa berhadapan dengan sistem. Jadi kalau misalnya sistem yang kami terapkan itu nggak sesuai dengan garis lifestyle Anda, silakan Anda keluar, itu lebih baik, gitu loh. Ya. Jadi ini harus saya kasih perhatian ke Anda gitu loh. Jadi jangan sampai Anda nganggap gara-gara ini misalnya pelatihan itu gratis, Anda tidak totalitas. Kami berikan ini dengan totalitas gitu loh. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda nggak menghargai, daripada jadi masalah, saya keluarin. Ya, ini peringatan pertama dan mungkin yang terakhir. Jadi kalau misalnya ada yang bikin nggak nyaman, yang bikin hal yang mengganggu proses sistem pelatihan ini, kami akan keluarkan benar gitu ya. Jadi jangan sekali-kali lah kalau misalnya suruh kumpul ya. Kalau misalnya pas kumpul ada bentrok dengan acara yang lebih penting, hubungilah guru BK atau wali kelas itu kan, itu juga ada informasi. Jangan kayak ayam gitu ya. Ayam itu lewat orang aja nggak pernah permisi. Ya nggak? Kita itu manusia ini adalah makhluk ekologis yang punya etik. Itu bedanya kita dengan kambing, dengan ayam, dengan kerbau. Mereka kan nggak punya etika, kita punya etika. Ya. Itu. Jadi itu yang yang harus ditegaskan gitu ya. Berkali-kali kalau misalnya ini adalah sistem yang kita bangun, bahwa Anda didorong untuk memiliki sikap profesional. Intinya adalah etik, knowledge, safety. 3 itu. Jadi kalau etik Anda nggak usah kita sebenarnya apapun Anda, knowledge-nya itu nggak kena. Kalau etikanya nggak bagus. Saya kira itu ya. Sekali lagi, tolong jaga terus etik, santun dan sebagainya. Jadi apa yang Anda miliki, apa yang kesuksesan yang Anda raih, sesungguhnya itu adalah resultanti daripada orang-orang yang mendukung Anda berhasil. Ya. Jadi Anda kalau misalnya disebut berhasil, Anda harus menciptakan lagi orang-orang yang sukses. Kesuksesan orang lain yang Anda bentuk itu adalah kesuksesan Anda. Dan kesuksesan Anda yang saat ini adalah bukan kesuksesan Anda sesungguhnya. Tapi adalah kesuksesan orang-orang yang mendorong Anda dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan total, sehingga Anda itu berhasil. Itu ya. Saya kira ini pesan penting ya. Saya melihat juga masih ada di grup ini yang mencoba-coba untuk main-main. Saya 10 tahun jadi dosen, jadi guru, ngerti saya tentang psikologis daripada peserta ataupun mahasiswa. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya Anda tidak merasa nyaman dengan sistem yang kami bikin, Anda jangan coba-coba bikin sistem baru dalam sistem kami. Saya keluarin benar. Ya. So, mungkin pesan dari saya, ikuti semua instruksi. Ya. Kalau Anda nggak bisa mengikuti instruksi, berarti Anda harus balik lagi ke tingkat PAUD. Anda harus belajar baca lagi. Ya. Saya kira instruksinya sudah jelas. Karena kenapa ini jelas? Kita punya benchmark. Ada anak SMA yang lulus di Advance 2. Dia nggak banyak tanya. Dia ngikuti aturan-aturan instruksi itu dengan baik. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sarjana, S1, S2, atau S3, masih nggak bisa ngikuti, berarti benchmarknya Anda di bawah daripada alumni angkatan 1 juga, yang anak masih SMA, dia sudah lulus di Advance 2. Jadi kami punya benchmark. Ya. Punya benchmark, anak SMA kelas 2, dia udah lulus gitu. Jadi Anda jangan merasa hebat, ya. Itu angkatan 1 ya. Saya kira itu ya. Jadi Anda tolong ikuti instruksi daripada guru di kelas, ya, guru di kelas. Jangan pernah berpikir macam-macam terkait dengan proses pembelajaran ini. Anda di dalam kelas tadi adalah belajar, bukan untuk menunjukkan siapa itu Anda dan lain sebagainya. Itu yang penting harus Anda lakukan. Dan lakukan apa yang diinstruksikan oleh sekolah, oleh guru, dengan baik dan penuh keikhlasan.
Saya kira itu Om Bahrun. Saya ucapkan selamat untuk proses belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Prof. Dengan demikian selesai sudah kegiatan kita hari ini. Tetap semangat kawan-kawan, jaga konsistensi komitmen kita tentang bagaimana sebuah proses pembelajaran yang terukur, tapi juga ikhlas ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk kelas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.